Halo semuanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, di antara kisah-kisah epik dan dewa-dewi perkasa yang membentuk peradaban, mitologi mana yang sesungguhnya memegang kekuatan lebih besar? Apakah dewa-dewi Olympus dengan petir Zeus dan kebijaksanaan Athena yang lebih unggul? Ataukah kisah-kisah para Batara, Dewi Sri, dan naga-naga sakti dari Nusantara yang lebih meresap dalam jiwa? Kita akan menyelami dua lautan mitos yang kaya, mitologi Yunani yang mendunia, dan mitologi Nusantara yang tersembunyi namun tak kalah memesona. Untuk memahami bukan hanya siapa yang lebih kuat dalam arti harfiah, melainkan kekuatan apa yang mereka miliki dalam membentuk budaya, kepercayaan, dan identitas. Mari kita telusuri bersama jejak-jejak purba yang membentuk pilar-pilar peradaban ini dan menemukan bagaimana kekuatan narasi bisa begitu mendalam, melintasi zaman dan geografi, meninggalkan warisan tak ternilai bagi umat manusia. Mitologi Yunani yang berakar pada peradaban Hellas kuno sekitar abad ke-8 SM berkembang pesat melalui karya-karya epik Homer seperti Iliad dan Odyssey, serta dramawan Aeschylus, Sophocles, dan Euripides. Kisah-kisah ini awalnya diwariskan secara lisan, kemudian dibukukan, membentuk panteon dewa-dewi antropomorfis yang tinggal di Gunung Olympus, lengkap dengan drama, intrik, dan konflik layaknya manusia. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosofis dan kebangkitan negara kota, polis, seperti Athena dan Sparta, di mana mitos digunakan sebagai landasan moral dan identitas kolektif, bahkan mempengaruhi arsitektur dan ritual keagamaan mereka. Para tokoh penting seperti Zeus, sang raja dewa, Hera, sang ratu cemburu, Hades, penguasa dunia bawah, dan pahlawan seperti Hercules dan Achilles menjadi simbol kekuatan, takdir, dan perjuangan manusia melawan kehendak ilahi. Berbeda halnya dengan mitologi Nusantara, yang tak memiliki satu kitab suci tunggal atau pusat peradaban yang seragam, melainkan sebuah mozaik kaya dari ribuan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang berkembang di Kepulauan Indonesia. Asal-usulnya dapat ditelusuri jauh sebelum masuknya agama-agama besar, berakar pada animisme dan dinamisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan kekuatan alam yang mengisi setiap jengkal kehidupan. Seiring waktu, mitologi ini berakulturasi secara luas dengan Hindu-Buddha yang dibawa dari India sekitar abad ke-4 M, melahirkan sinkretisme unik seperti kisah Mahabharata dan Ramayana versi Jawa atau Bali yang menyatu dengan unsur lokal seperti Semar dan Punakawan. Tokoh-tokoh penting seperti Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, Barong dan Rangda dalam mitologi Bali, atau dewa-dewi lokal seperti Batara Guru dan Dewi Sri mewakili hubungan erat manusia dengan alam, keseimbangan kosmik, dan kebijaksanaan leluhur. Ketika kita berbicara tentang kekuatan mitologi, kita tidak melulu membahas kekuatan fisik dewa-dewi, melainkan sejauh mana narasi tersebut mampu membentuk pandangan dunia, menginspirasi seni, dan mempertahankan relevansinya. Mitologi Yunani memiliki struktur naratif yang sangat sistematis dan terkodifikasi, seringkali berpusat pada konflik antara takdir dan kehendak bebas, hubris, serta pencarian akan kebenaran universal. Dewa-dewanya, meski super kuat, memiliki emosi dan kelemahan manusiawi yang membuat mereka relatable, memungkinkan manusia belajar tentang moralitas dan konsekuensi dari tindakan. Kekuatan mitologi Yunani terletak pada universalitas tema-temanya, kemampuannya untuk dieksplorasi secara filosofis, dan penyebarannya yang luas melalui Kekaisaran Romawi dan kemudian ke seluruh dunia barat sebagai fondasi peradaban mereka. Di sisi lain, kekuatan mitologi Nusantara justru terletak pada sifatnya yang cair, adaptif, dan sangat terhubung dengan konteks lokal serta lingkungan alam. Mitos-mitos ini seringkali berfungsi sebagai panduan hidup, ajaran moral, atau penjelasan tentang fenomena alam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat agraris.
Dewa-dewi atau entitas spiritualnya seringkali tidak terpisahkan dari lanskap geografis, seperti penjaga gunung, laut, atau hutan, menegaskan ikatan spiritual yang mendalam antara manusia dan alam. Kekuatan mitologi Nusantara adalah kemampuannya untuk beresonansi secara mendalam dengan identitas lokal, menjaga keberlanjutan tradisi lisan, dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman melalui sinkretisme yang unik, bahkan mampu menyerap unsur-unsur baru tanpa kehilangan esensinya. Mari kita lihat beberapa fakta dan data menarik yang menguatkan argumen ini. Menurut data dari Statista, film-film yang diadaptasi dari mitologi Yunani seperti seri Percy Jackson atau Clash of the Titans telah meraup miliaran dolar di box office global, menunjukkan popularitas dan daya tarik abadi kisah-kisah ini di kancah hiburan internasional. Ada ribuan buku, komik, dan video game yang terus-menerus mereinterpretasi ulang narasi Yunani, menjaga agar kisah-kisah ini tetap hidup di benak generasi muda di seluruh dunia. Bahkan, kursus tentang mitologi Yunani sering menjadi salah satu mata kuliah humaniora paling populer di universitas-universitas terkemuka di Barat, menunjukkan minat akademis yang kuat dan berkelanjutan terhadap warisan ini. Ini adalah bukti nyata kekuatan mitologi Yunani dalam penetrasi budaya global dan dunia akademis. Namun, jangan salah, mitologi Nusantara juga memiliki kekuatannya sendiri yang tak kalah luar biasa, meskipun mungkin tidak terkuantifikasi secara global dalam bentuk pendapatan film. Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan hampir setiap etnis memiliki kekayaan mitologinya sendiri yang unik, jauh lebih beragam dibandingkan satu panteon Yunani? Sebuah penelitian etnografi yang diterbitkan dalam Journal of Folklore Research pada tahun 2021 menyoroti bagaimana mitos lokal di desa-desa terpencil di Kalimantan masih menjadi bagian integral dari ritual adat dan praktik konservasi lingkungan, menunjukkan relevansi fungsional yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara wisatawan mungkin terbondong-dongdong ke Akropolis di Athena, jutaan turis juga mengunjungi situs-situs suci seperti Borobudur dan Prambanan, di mana relief-reliefnya mengisahkan epos Hindu-Buddha yang telah menyatu dengan kearifan lokal, menegaskan bahwa mitologi Nusantara adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan daya tarik pariwisata Indonesia. Dampak dan implikasi dari kedua mitologi ini terhadap masyarakat modern sangatlah signifikan, meski dalam konteks yang berbeda. Mitologi Yunani telah menjadi fondasi bagi banyak konsep Barat tentang kepahlawanan, keadilan, tragedi, dan bahkan psikologi. Konsep seperti Oedipal Complex dalam psikoanalisis atau Herculean Task dalam bahasa sehari-hari adalah contoh langsung bagaimana mitos Yunani meresap ke dalam pemikiran dan bahasa kita. Ini juga menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi seni rupa, sastra, dan arsitektur, membentuk estetika klasik yang dihormati hingga kini. Tantangannya mungkin adalah bagaimana menjaga relevansinya agar tidak hanya menjadi artefak sejarah, melainkan tetap memicu pemikiran baru. Sementara itu, mitologi Nusantara memiliki dampak yang lebih mendalam pada tatanan sosial, kearifan lokal, dan ekologi masyarakat Indonesia. Misalnya, konsep Dewi Sri sebagai Dewi Padi tidak hanya sekedar cerita, melainkan memengaruhi praktik pertanian, upacara syukuran panen, dan rasa hormat terhadap alam yang memberi kehidupan. Mitos tentang penjaga hutan atau gunung seringkali menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk melestarikan lingkungan jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal. Ini juga berfungsi sebagai perekat sosial, memperkuat identitas komunal, dan transmisi nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat dan seni pertunjukan seperti wayang. Tantangan utamanya adalah bagaimana melestarikan kekayaan oral ini dari gerusan modernisasi dan globalisasi, sekaligus memperkenalkan kekayaannya ke panggung dunia.
Mari kita ambil contoh nyata untuk lebih memahami implementasi kedua mitologi ini di Yunani. Situs-situs bersejarah seperti kuil Parthenon dan Delphi bukan hanya reruntuhan, melainkan pusat-pusat studi dan pariwisata yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun, memperlihatkan betapa kisah-kisah di baliknya masih hidup dan menghasilkan manfaat ekonomi. Hollywood secara konsisten memproduksi film-film adaptasi mitologi Yunani, seperti Immortals atau seri Wrath of the Titans, yang meskipun fiksi, berhasil memperkenalkan kembali karakter-karakter mitos ini kepada audiens global yang lebih luas, mempertahankan eksistensi mereka dalam budaya populer. Kisah sukses mitologi Yunani adalah kemampuannya menjadi ikon budaya global yang dikenal di hampir setiap sudut dunia, dari sekolah hingga bioskop. Di Indonesia, implementasi mitologi Nusantara bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, pertunjukan wayang kulit misalnya. Bukan hanya sekedar hiburan, tetapi sebuah medium pendidikan moral dan refleksi filosofis yang menceritakan kembali epos Ramayana dan Mahabharata dengan sentuhan kearifan lokal, bahkan seringkali memasukkan kritik sosial kontemporer. Upacara-upacara adat seperti Nyepi di Bali atau Ngaben yang berakar pada kepercayaan Hindu Dharma Bali yang sinkretis dengan mitologi lokal adalah contoh bagaimana mitologi masih menjadi pedoman hidup dan praktik spiritual yang kuat. Ada pula film-film Indonesia seperti Gatot Kaca atau Wiro Sableng yang mencoba mengangkat kembali pahlawan-pahlawan lokal ke layar lebar, menunjukkan potensi mitologi Nusantara untuk diinterpretasi ulang dan relevan bagi generasi baru, menjadikannya sebuah kisah yang terus hidup dan berkembang. Melihat ke masa depan, kedua mitologi ini akan terus berevolusi. Mitologi Yunani kemungkinan akan terus menjadi sumber inspirasi utama bagi hiburan global dan studi akademis, dengan inovasi dalam teknologi seperti realitas virtual yang dapat membawa kita lebih dekat ke dunia para dewa-dewi Olympus. Prediksinya, kekuatan mitologi Yunani akan tetap pada universalitas dan narasi epiknya yang mudah diserap oleh berbagai budaya. Sementara itu, mitologi Nusantara memiliki potensi perkembangan yang luar biasa untuk mendapatkan pengakuan global yang lebih luas dengan semakin populernya narasi dari Timur dan meningkatnya kesadaran akan keberagaman budaya. Kisah-kisah dari Indonesia bisa saja menjadi tren berikutnya dalam media global. Tantangannya adalah bagaimana mengemasnya agar menarik tanpa menghilangkan esensi lokalnya, serta upaya digitalisasi dan dokumentasi yang lebih masif untuk melestarikan tradisi lisan yang rentan. Kesimpulannya, bukan soal siapa yang lebih kuat dalam arti kekuatan fisik, melainkan siapa yang lebih adaptif, lebih mendalam, dan lebih mampu membentuk jiwa manusia. Mitologi Yunani mungkin lebih dominan dalam pengakuan global, namun mitologi Nusantara memiliki kekuatan yang tak kalah dahsyat dalam membentuk identitas, menjaga kearifan lokal, dan menghadirkan koneksi spiritual yang mendalam dengan alam masing-masing. Masing-masing memiliki keunikan dan kekuatan sendiri yang tak tergantikan. Lantas, setelah mengetahui ini, bagaimana Anda melihat kembali mitos-mitos yang mengelilingi kehidupan Anda? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.